Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-umuri wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para bapak, para ibu, adik-adik jamaah Salat maghrib wa ta'lim wa isya rahmatullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim dalam majelis taklim Marsyatul Mustafa. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga anak turun kita besok, zuriat-zuriat kita mendapat keberkahan daripada kita bersama-sama belajar pada Allah. Para bapak, para ibu, kemarin terakhir kita sampai di orang yang dermawan. Orang dermawan itu tempatnya ada di surga, orang yang kikir tempatnya ada di neraka. Baik, kita lanjutkan masih dalam topik sedekah atau kedermawanan, tentang sedekah. Kalau di yang merah halaman berapa ya Bapak? 14 ya? 14. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man khalafa hawahu kanatil jannatu matwahu wa man ata'a hawahu kanat jahannama maswahu. Ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali tentang tempat orang yang menentang hawa nafsunya. Wahai Ali, barang siapa yang menentang hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Artinya menahan hawa nafsu. Dan barang siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka tempatnya adalah neraka. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan makhluk yang paling sempurna. Di antaranya itu ada akal, ada hati, ada nafsu. Tentu menurut kita semuanya nafsu merupakan bagian yang penting daripada kehidupan manusia. Dapat kita bayangkan menawi manusia bukan gak ada nafsu. Artinya manusia tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita, tidak punya greget untuk menjalani sebuah kehidupan. Nah, nafsu itu kan menjadi bagian hal yang penting. Hanya saja untuk kemudian nafsu itu, bagaimana nafsu itu dapat kita tahan, dapat kita cegah, atau dapat kita dapat kita kerangkeng. Akhirnya jangan sampai nafsu itu mengalahkan daripada keinginan kita.
Nah, kalau nafsu itu menguasai pada kehidupan manusia, ya maka kehidupannya akan kemana-mana akhirnya. Kehidupannya akan dan tidak terkontrol. Ya, bahwa manusia itu harus punya nafsu itu iya. Karena kita ingin minum itu nafsu, kita ingin bercita-cita katakanlah jadi apa itu nafsu kita. Itu tapi kan positif. Tapi maksud daripada wasiat yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam konteks teks ini adalah nafsu yang mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja itu kan tidak boleh. Penghasilan kita misalnya sekian juta misalnya, tapi keinginan kita lebih daripada penghasilan kita itu akhirnya jadi kita menggunakan berbagai macam cara bagaimana supaya itu kita dapatkan. Ya, halal haram kita nggak tahu. Itu namanya gerak-gerik kita kalah dengan nafsu, kalah dengan nafsu. Termasuk dalam kepemilikan harta, karena barangkali konteks daripada wasiat ini adalah tentang kepemilikan harta. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Masalah muslimin, sesungguhnya ini bukan kaulnya Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surat An-Nazi'at ya, kalau tidak salah itu saya lupa ayatnya gitu, apal-apalan tok itu. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu firman-Nya Allah nih. Barang siapa yang lalai, togo, lacut dan lebih mementingkan duniawi, bukan berarti dunia tidak penting. Dunia itu adalah mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Tetapi kalah akan nafsu duniawinya, maka tempatnya ada di neraka. Tentu sudah barang tentu Allah berfirman demikian karena pada faktanya banyak orang yang kalah akan nafsunya lalu lebih mementingkan kehidupan dunia. Misalnya kerja mulai pagi, siang, sore, malam. Tapi yang dikalahkan apa? Ibadahnya dikalahkan misalnya. Ini kan tidak diperkenankan. Ya, kita tidak mencaci siapapun pekerjaan apapun, tetapi mohon maaf kalau orang tidak tahu zaman sekarang masih ada tuh enggak. Orang nyetrum di sawah itu jam berapa berangkatnya kira-kira ini? Berangkatnya sebelum subuh, artinya dini hari lah bahkan dini hari. Pulangnya jam berapa pulangnya? Pulangnya pasti menjelang siang. Artinya ada satu hal yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Apa? Sholat subuh. Lebih mementingkan kehidupan dunia yang tidak seberapa. Ya mohon maaf. Piro sih penghasilannya orang yang nyetrum, apakah belut, apakah ikan di sawah-sawah itu, di sungai-sungai itu. Berapa sih penghasilannya? Lah kok masa iya lebih mengarahkan sholatnya daripada mencari yang seperti itu, yang tidak seberapa itu. Kaluan oleh akeh misalnya, kaluan oleh akeh. Tetapi juga nggak diperkenankan, ya haram tetap meninggalkan sholat subuh. Punya uang banyak, orang sudah sampai kepada batas nisabnya dari sebuah harta yang dia miliki. Kan sedikit nisabnya kan kurang lebih sekitar 60 jutaan lah, 60-80 juta. Kan banyak sekali orang punya harta lebih dari 80 itu banyak sekali. Dan orang yang seperti ini kan dia dikenakan zakat mal sesungguhnya. Tetapi dia lupa atau ngelali. Dia lali atau ngelali. Itu yang dimaksud orang yang kalah dengan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah di neraka. Dan masih banyak yang lain. Ini kita masih di Malang, alhamdulillah semuanya serba lockdown. Kalau kita sudah ke kota metropolitan di masa-masa yang normal, wah itu klub malam,
semacam-macam sudah. Itu kan 24 jam nih, 24 jam. Berangkat mungkin hampir jam 9, jam 10, pulangnya menjelang subuh. Ya kita husnudzon saja, mereka masih melaksanakan sholat subuh misalnya, husnudzon saja. Ya. Itu artinya mereka kalah akan husnunya. Tetapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menahan hawa nafsunya, maka tempatnya ada dalam surga. Nah, dalam konteks sedekah, ya kita enggak orang eman-eman aja nih. Tidak boleh eman-eman. Minggu lalu sudah pernah kami sampaikan, cirinya orang yang beriman itu adalah dia bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lebih-lebih sedekah itu kan konteksnya kan umum, tidak harus materi, tidak harus semua materi. Ya kita punya uang yuk, alhamdulillah para donatur lazis kita ini luar biasa ini, masih 25 juta, 5 juta rupiah. Ini kok berat sesungguhnya. Orang mau mengeluarkan dana 5 juta hanya untuk sedekah itu berat hasilnya itu. Tapi kan luar biasa beli-beli. Semoga beliau mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wanahan nafsa 'anil hawa, dan bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya ada di dalam surga. Nah, ini memang umumnya ya, kita bilang umumnya ya, kebanyakan tabiatnya manusia itu enggan menyedekahkan harta yang dimilikinya. Karena apa ya? Nafsu itu ya. Godaan setan kan terus, setan kan tidak pernah berhenti menggoda manusia, itu aja kuncinya. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya manusia. Sampai menjelang kematiannya manusia, setan tidak akan berhenti menggoda manusia. Jangankan kita, Nabi Adam saja digoda kok. Nabi Adam itu digoda. Ini Nabi, mendaul kita. Memang pada umumnya mereka enggak atau berat memang, atau seenggak-enggaknya mereka punya uang banyak tapi keluting orang yang misalnya. Untuk dapat, kalau katanya almarhum Kiai Sayyidul MZ, masa surga itu dibayar dengan 2.000 rupiah? Ya, waktu itu sih ceramahnya 500 rupiah. Waktu itu ceramahnya 500 rupiah. Masa itu surga itu dibayar hanya dengan rupiah 500 rupiah? Kan enggak mungkin. Iya, kalau surganya mbahnya itu, ini ceramahnya kayak gini, iya kalau surganya mbahnya itu, padahal yang dimiliki itu lebih besar, yang dimiliki sangat banyak sekali. Ini usikum nasi wa iya bidak wallah. Sedekah. Ya, catatannya jangan pakai sedekah pun jangan pakai nafsu. Ya, sedekah pun kebaikan pun jangan menggunakan nafsu. Ya itu kan. Hitung-hitungan. Nanti mendau sedekah itu merupakan sebuah anjuran, tapi merupakan keamanan ini kan juga kurang tepat juga, Artinya berapapun yang ada pada diri kita, selama itu dipastikan bisa mencukupi, insya Allah akan. Dan itu hakikatnya tidak akan berkurang itu. Minggu lalu mana kosong malin sodakotun bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tetapi kata Rasul bal yazdad 3 kali. Makanya seperti itu kaulnya, bal yazdad. Itu untuk memberikan jaminan kepada umat Rasulullah bahwa sedekah itu sangat dianjurkan dan pasti Allah akan membalas berkali-kali lipat. Ini tentang tempat orang yang menentang hawa nafsu. Kalau ini Pak Ustaz, kalau bersedekah diumumkan dengan tidak boleh disebut nama, itu mana yang lebih baik? Insya Allah di sini ada ini mensirrikan sedekah secara rahasia. Iya. Ya. Memang ada pendapat berbeda. Ya. Keterangan yang Gus Fauzi waktu saya ngaji niku,
Yang bagus memang ada kalau tidak salah 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah ketika dia melakukan kebaikan maka tangan tidak tangguh. Artinya berbuat kebaikan dengan cara yang sirri, yang secara rahasia. Tetapi kalau disembunyikan terus, akhirnya dia tidak menjadi contoh bagi yang lain. Dalam keterangan Ibu Sawazin itu, maka berbuat kebaikan apapun termasuk sedekah dengan disebutkan siapa yang yang menyampaikannya itu adalah, maka diperkenankan dengan catatan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang. Tapi kan berat ya. Jangankan diberitahukan, wong sirri kadang-kadang godaannya luar biasa besar. Memang masalah hati itu kita nggak bisa menilai, memang susah, angel jadi susah. Wong sirri aja kadang-kadang kita, aku itu sudah masuk bab ujub kan? Aku sudah bab ujub itu. Diberitahukan bab ria akhirnya. Memang masalah hati itu membuat angel. Tetapi kita tidak bisa menghukumi orang seperti itu. Ya. Kalau kami itu ada minggu yang lalu kita mengatakan orang yang sudah hati satu kali kalau misalnya tandanya masyarakat lebih baik dikasihkan tanda Ya. itu ada apa? Nanya saya tidak bisa jawab. Saya jawabnya itu kan hukum Islam. Orang sudah haji. Tapi kalau ada orang masjid, ada orang itu kan luar biasa. Orang kaya. Kalau nasi itu tidak akan kita 50 juta. Tapi tidak haji itu gimana? Itu tak tahu orangnya siapa? Ya kalau komentar saya begini, rukun Islam itu kan ada 5 ya. Saya tidak tapi kan kalau dikaitkan dengan orangnya sudah apa dia bisa membutuhkan kewajiban haji atau gimana lagi? Karena saya tidak berani jawabkan. Ya rukun Islam tidak bisa diganti dengan apapun. Wong haji itu kan bagi yang mampu. Kalau faktanya adalah berlebih, nyumbang 50 juta, itu artinya dia sudah punya dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ya kalau kayak saya belum kena kewajiban, belum mampu ya. Barangkali fisik sudah mampu tapi duit nggak mampu ya. Saya belum kena kewajiban. Tapi kalau yang pakai yang banyak uangnya, lalu merasa dengan sedekah itu sudah menggugurkan kewajiban ibadah rukun Islam itu bagi saya kurang tepat juga. Ya alasannya itu karena sekarang membutuhkan. Masih Pak? Kita tahu nggak tidak ada alasan itu. Ya sepemahaman saya, yang diberikan kemampuan rukun Islam itu semuanya harus dijalankan. Kewajiban haji itu hanya bertanggung. Karena yang saya haji itu yang mahal kan bukan ongkosnya kan? Bukan hanya waktunya, yang mahal kan apa rame-ramenya, oleh-olehnya. Selamatannya, yang kadang-kadang jauh lebih besar daripada ongkosnya kan ini. Kalau juga ya ada malah selalu juga ada itu. Haji berapa sih ONH itu? Ya kalau normal kan 35 juta. 35, syukurannya tak second. Nah itu kalau komentar saya demikian, kurang tepat juga manakala dengan alasan membantu fakir miskin sebenarnya, lalu kemudian dia tidak menjalankan rukun Islam. Itu komentar saya ya. Tetapi juga haji dalam konteks haji misalnya ini, jangan sampai lalu orang itu takut berhaji gara-gara dia tidak punya ongkos selamatan misalnya. Dan warga juga harus memahami itu. Kalau itu ya jelas mampu selamatan. Iya. Kaya orang kaya. Dan warga juga harus memahami ya, jangan sampai ketika dia datang ke rumahnya nggak ada apa-apa, nggak dapat sorban misalnya, itu nggak ada geremeng warganya ya. Nah, ini. Kalau kita bahas masalah itu Pak Ustaz, mana yang lebih dilakukan, umroh atau haji? Nah saya mengutip perkataan Ustaz Huda ya.
Saya barangkali masing-masing pandangan berbeda-beda. Haji lah saya ya misalnya, haji masih lama. Kalau gitu umroh aja misalnya, supaya jangan cepat sampai. Ya kalau secara hukum sunnah itu tidak bisa mengalahkan hukum yang wajib. Kalau saya katanya kalau stasiunnya itu lebih baik. Berarti haji dulu. Perkara mandaknya kan kita tidak punya kuasa, Betul. Saya seperti itu nggak tahu sebenarnya. Ini cerita ini. Tadi malam saya sama istri itu terus ngadu. Saya tuh dikasih ucapan selamat tahun baru, tidak apa-apa lah. Semoga cita-cita terkabul. Terus dia nanya, jenengan pengennya apa di tahun ini? Ya saya jujur aja, sejak saya pertama kali berkeluarga, saya tuh ingin mendaftarkan istri saya haji lebih dahulu. Ingin mendaftarkan istri saya berangkat haji. Kan masalahnya kan 20 tahun. Terus saya bagaimana? Nanti barangkali dapat rezeki menjelang keberangkatan 2 tahun menjelang keberangkatan, saya juga ikut daftar dan berangkatnya pasti bersama-sama. Ini politis ini, tapi tidak apa. Nah kalau yang daftar saya dulu, istri tidak ikut besok itu, istri tidak ikut. Jadi gitulah. Jadi harus ada prioritas. Kalau saya punya dana untuk 1 porsi haji, ya kita daftar haji dulu. Besok dapat uang lebih lagi, baru kita berangkat. Kalau pemikirannya haji masih lama, jadi daripada nanti mati isian mau jangan lagi. Jadi umroh dulu biar tahu yang itu gimana boleh. Ya itu jawaban saya tadi, umroh kan sunnah, tidak bisa mengalahkan derajat yang wajib. Dan tidak ada dasar supaya saya segera tahu Ka'bah misalnya, tidak ada itu. Daftar haji dulu. Ini menurut pandangan saya, dan saya sepakat dengan Ustaz Muda yang menjelaskan bab haji ini. Saya sepakat itu. Nah, kalau kita ingin bersegera ke Makkah Madinah hanya gara-gara ingin segera bertemu dengan Ka'bah, berarti dipastikan itu berangkatnya karena hawa nafsu. Baik. Ya Aliyu, ittaqi da'watan as-sakhiyyin fa innahu mata athura akhadallahu biyadihi. Hai Ali, kata Rasulullah, takutlah kamu pada 2 orang yang suka mendermakan harta kekayaannya, karena sesungguhnya dia ketika terpeleset maka Allah langsung menolongnya, tatkala dia berucap langsung dipenuhi oleh Allah. Artinya apa? Orang yang suka berderma itu doanya mustajab, dunganya mustajab. Nah kalau doanya mustajab, karena di wasiat yang kemarin, karena kalau orang itu suka berderma, qaribun minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa sih enggak dikei? Kanjeng Nabi itu tidak pernah minta tapi langsung dikasih. Para aulia kita itu kalau seandainya mau minta dunia, kemarin saya contohkan ada sebuah kisah Syekh Muhammad Bangkalan itu seandainya beliau itu seandainya beliau itu ada menginginkan fasilitas keduniaan itu kaya sekali. Tapi faktanya beliau sederhana sekali kan, termasuk Rasulullah itu orangnya kaya dalam kesederhanaan. Nah, misalnya Rasulullah tapi kan nggak mungkin, mustahil. Misalnya Rasulullah itu kayak kita mau terduin misalnya, ya pasti kaya sekali Rasulullah. Tapi kan beliau kan tidak mungkin seperti itu, mustahil Rasulullah seperti itu. Nah termasuk adalah orang yang berderma itu
itu doanya mustajab. Karena doanya mustajab, maka segala sesuatu kebutuhan itu adalah pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti karena dia senang berderma, maka permintaannya pun sesuatu yang hanya dia butuhkan saja. Yang hanya dia butuhkan saja. Ya kalau menuruti nafsu namanya manusia kan inginnya banyak sekali ingin A, ingin B, ingin C dan seterusnya. Tapi butuhnya hanya sedikit. Pengen duit omah loro, ya pasti butuhnya hanya satu rumah itu. Ingin punya mobil lebih dari satu, mobil 3, yang dipakai ya hanya satu nih. Pengen makan ini faktanya adalah ketika kita buka puasa gitu. Ketika kita buka puasa, ya kita pasti mengalami semuanya. Kita hanya kenyang dengan kurma 3 dan teh manis 1. Terus manis enggak? Setelah itu sudah enggak nafsu dengan makanan yang lain yang ada di meja, enggak nafsu gitu. Ini faktanya bahwa kebutuhan kita sedikit. Ini. Nah, dan kita harus takut sama dia itu. Khawatir kemudian. Tapi saat husnudon kita nggak mungkin orang berdoa, orang yang baik itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah daripada wasiat ini, memang ada beberapa orang yang diberikan oleh Allah doanya mustajab. Tidak hanya orang yang berderma, ada beberapa golongan orang-orang, ada banyak sebetulnya, yang saya ketahui ada 3 atau 4. Di antaranya adalah orang yang terzalimi. Nah, ini bahaya, hati-hati nih. Orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Bahaya. Kayak siapa ya kalau dalam kisah-kisah ini gitu. Terus kayak Rasulullah walaupun nggak terzalimi, ya Rasulullah tetap mustajab. Tapi Rasulullah itu ketika dizalimi oleh maksudnya zaman itu Rasulullah itu lupa. Ketika Rasul dilempari, doanya Rasul itu doa yang baik-baik. Bahkan yang menawarkan malaikat Jibril, ya Rasulullah, apakah itu gunung itu akan kita angkat untuk menghantamkan desa itu? Tidak perlu. Karena ada sebuah riwayat, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Karena apa? Fa inna ma laisa bainaha wa bainallahi azza wa jalla hijabun. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu. Doanya maksudnya tidak ada hijab. Tapi siapa yang terzalimi? Kita yang umum kan begitu saja. Tapi sebenarnya orang zalim itu manjur sekali banyak. Sak wae-wae misalnya dipukul orang, dipukul tanpa karena ada sebab. Artinya kan dia mendolimi kita. Lalu kok yang bersangkutan dungo, celoko sampean misalnya. Itu insya Allah nih. Doa jelek pun bisa ya berarti. Celoko sampean. Iya. Ini persepsi orang yang masing-masing ya. Walaupun doakan jelek kan tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Atau misalnya kita dizalimi misalnya, kita doakan baik aja lah. Ya. Mudah-mudahan sampai di orang yang baik gitu. Tapi itu pernah terjadi kisah orang itu rumahnya akan dicuri ketika yang pemilik rumah itu sedang dalam keadaan sholat. Ketika kepergok oleh tuan rumah, pencurinya itu, saya lupa ceritanya nih, pencurinya itu silakanlah ambil, kalau tidak salah silakan ambil semua barang-barang yang ada di rumah saya. Kemudian kembali lagi si pencurinya itu lalu kemudian meminta ampun dan bertobat di hadapannya. Itu doanya orang zalim, tapi dalam keadaan baik-baik. Tapi kan itu kan riwayat yang baik. Itu kan kalau kita kan wah luar biasa ini kan luar biasa. Pokoknya terzalimi pokoknya. Ya kalau bahasanya rakyat biasa seperti kita misalnya, ada seorang pemimpin nggak adil, ya, oleh PRT nggak oleh PRT.
600.000 baik oleh BLT kalau BLT di film BLT-nya ya. Apa namanya paketannya di film misalnya muka-muka ada di mana misalnya karena itu kan wajar bisa saja lantaran itu lalu kemudian dia tidak jadi bisa saja. Yang kedua, doa yang mustajab itu adalah orang tua kepada anaknya, ibu khususnya mandi. Lek katanya Roma Irama keramat, ibu itu makanya ibu itu harus berpendidikan emang supaya nggak ngawur. Mulutnya ibu itu kalau berpendidikan, artinya tidak harus formal, tidak harus formal. Artinya dia dididik dengan anak yang baik, maka dia akan selalu menjaga mulutnya agar dia itu tidak sampai keluar kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Karena itu doa itu dungo. Nah kalau sampai metu doa dari ibunya itu pasti kejadian. Kalau ini gimana? Kalau ibu meninggal di anak diri yang ngasih dari kecil ini gimana? Status doa kalau misalkan Ibu diri pun statusnya dia menjadi mukmin manakala sudah digauli oleh suaminya akan pribadi. Walaupun dia bukan ibu kandung, tetapi dia kan katakanlah setidak-tidaknya kita menghormati orang yang lebih tua. Tetapi statusnya sudah murid. Itu statusnya sudah murid. kalau ibu angkat, Nah, kalau ibu angkat itu bukan murid. Ibu angkat itu bukan murid. Misalnya ya, suami istri, istrinya meninggal. Suami istri, dia punya anak satu, laki-laki. Terus ibu kandungnya meninggal, dia nikah lagi. Statusnya bagaimana? Setelah dia digauli, maka statusnya murid. Statusnya murid. Kalau dia karena itu kan yang mengatakan jelek pada istrinya dia tidak punya apakah itu semua. Dia tidak punya Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Mungkin dia akan betul. Ya kalau orang tidak tahu ya katanya Ustaz Rosid, namanya orang tidak tahu gimana? Kan orang kalau semuanya kan Ya Berarti ya disaingi ngaji ini berarti Pak. Kudune ya ibune sing ngaji. Ya supaya tahu. itu luar biasa pentingnya. Berarti ibu-ibu itu dikon ngaji. Ibu-ibu itu ngaji. Ya saya ngerti tak. Betul. Ya. Setidak-tidaknya bapak-bapak yang ngaji sekarang ini ya, menyampaikan kepada ibu-ibunya betul. Ya, khawatirnya keluar betulan. Ya, ceritanya Syekh itu kan, Syekh itu kan imamnya Masjidil Haram, itu kan nakal. Nah, ketika ada tamu makan, kono-kono betul, tadi imam di masjid. Saya nggak tahu apakah betul benar ceritanya, tapi cerita yang berkembang di masyarakat demikian. Pergi sana. Tadi masjid yang Masjidil Haram misalnya. Betul, jadi imam besar Masjidil Haram. kan soalnya bikin sesuatu kan tergantung niatnya. Orang kan tidak sadar, jadi sebenarnya tidak punya niat itu. Ya. Apakah itu nanti dikatakan Mungkin memang ada beberapa perkataan yang nggak bisa digeguyonan dengan atau tanpa niat, tanpa niat, termasuk salah satunya adalah perceraian talqin dari seorang suami kepada istri. Ya kan beliau itu sudah kata-kata gitu. Apalagi kontak pegang ya sudah cerai gitu. Masuk yang ditanyakan Pak itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita pasti mendapatkan pencerahan-pencerahan yang demikian. Lebih-lebih orang yang berpendidikan formal ya harusnya bisa ngerem gitu, harusnya bisa ngerem.
Karena yang saya banyak, rumah saya itu kan bukan dulu, rumah saya di Kacu ini kan dilewati berlalu lalang para siswa dan orang tua yang mengantarkan putranya sekolah. Ya, kadang-kadang ibu saya kita dengar kata-kata yang jelek kepada anaknya. Apakah dia niat atau tidak? Yang jelas ada kesengajaan. Tentu saya, ya nggak pantas kita ngomong di sini ya, kata jeleknya itu apa ya? Oh ini berbahaya. Ya ibunya sih ngomong begitu. Mungkin gregetan lihat anaknya nggak pinter-pinter misalnya. Nggak pinter-pinter misalnya. Kondi boleh, kok goblok banget misalnya. Tenang. Nah, orang yang mustajab ketiga adalah orang yang berpuasa. Jadi mustajab berpuasa. Maka syariatnya manakala kita menjelang berbuka puasa itu berdoa. Itu mustajab sekali juga. Itu sangat mustajab. Monggo yang biasanya puasa Senin Kamis itu menjelang berbuka puasa itu kita gunakan waktu untuk berdoa sampai menjelang adzan. Itu mustajab sekali. Yang keempat adalah orang musafir. Itu musafir dalam kebaikan ya. Musafir dalam kebaikan. Musafir nanggung tapi kata nyolong itu juga musafir, itu bukan kebaikan. Orang yang dalam kesulitan, mau kepepet lah. Orang kepepet itu saat nunggu-nunggu ini kadang-kadang mustajab. Nah, yang teks wasiat ini maksudnya berhati-hati itu adalah bukan berhati-hati karena takut, maka orang yang ada di sekitarnya itu supaya menjaga diri, berhati-hati, tidak menyakitinya. Selain dia orang suka bergema, jangan sampai kita menzalimi. Nah sekarang dengan era digital banyak orang menzalimi sesungguhnya. Banyak orang yang menzalimi, apakah sudah pakai perkataan, apakah pakai 2 jempol jari ini. Medsos. Alhamdulillah saya pribadi tidak begitu suka posting itu ya. Tapi duit. Terus moco. Kesenangan saya hanya membaca. Ya Allah, karena sudah ada kasus-kasus ya. Dan saya kasus terbaru sekarang ini lah. Tidak selesai kasus-kasusnya apa. Si doa, kita nggak tahu yang benar yang mana salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Man at'ama musliman bitayyibin nafsi kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'alahu alfa darajatin. Juga masih terkait dengan sedekah. Wahai Ali, barang siapa memberi makan kepada sama orang Islam dengan ikhlas, digarisbawahi ikhlas, maka Allah mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan, alfi 1.000.000, menghapus 1.000.000 kejelekan dan mengangkat derajatnya 1.000 kali. Begitu mudahnya kita sebagai umat Rasulullah menggapai kebaikan-kebaikan yang berbuah pahala. Ini adalah barokah umatnya Rasulullah. Sekalipun usianya hanya 60-70 tahun, tetapi pahalanya itu kebaikan sama atau sederajat dengan orang-orang umat sebelumnya. Sing umur 1000, umur 2000. Catatannya apa? Mengerjakan sebuah kebaikan, salah satunya adalah memberikan makan kepada sesama muslim. Memberikan makan saja. Kalau memberikan makan kepada tukang yang di masjid ini sama. Apalagi dia statusnya adalah membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Insya Allah kalau masih di kampung-kampung, kalau masalah perkara
biasanya warga itu kalau duit angin. Tapi kalau masakan susah, harus dikeluarkan semuanya, semuanya. Kalau makan, ya karena sudah mendadak pada dirinya, ngasih makan orang lain itu, apalagi seorang muslim yang ikhlas. Ngecor minggu lalu di masjid itu berlimpah, itu makanan itu berlimpah. Si ngecor ya ada, tapi ya lebih itu natural. Lebih-lebih Rasulullah itu memberikan janji, memberikan jaminan bahwa Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Bukan satu ya, 1.000.000 kebaikan. Yang satu kebaikan itu dihitung 10 kali kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Nah, 10 kalau 10 ping 1 juta, berarti kan 10 juta. Segimana tuh pahalanya? Rasulullah alam. Banyak pahalanya. Tapi catatannya adalah Ikhlas. Nah, ikhlas ini tidak bisa didefinisikan. Kalau kita ulangi, ikhlas itu tidak bisa didefinisikan. Ayo, gimana cara coba mendefinisikan ikhlas? Tidak ada ikhlas didefinisikan itu, tidak ada. Bahkan kalau kita ngomong ikhlas, dia tidak ikhlas berarti. Saya ikhlas. Nanti belum ikhlas dia secara teori dia belum ikhlas. Karena tidak bisa didefinisikan memang. Ya kalau teorinya para kiai kita dalam memberikan ceramahnya itu, wis pokoknya lalekno, kita kasih mereka itu lupakan, bukan mudah diucapkan, susah untuk diimplementasikan, dikerjakan. Ya kadang-kadang kita ngasih uang 10.000 nang masjid itu masih kepikiran, ngasih 10.000 masih kepikiran. Ya karena setan goda terus. Bagaimana caranya kebaikan yang kita berikan kepada orang, kepada tempat ibadah, kepada masjid, itu oleh setan digoda lebih itu. Apakah digoda dengan berupaya kebaikan, akhirnya dia membangga-banggakan dirinya, dan mainnya kan halus setan itu, mainnya itu halus. Sholat tahajud sak kampung, hanya saya yang tahajud misalnya, hanya saya tahajud sendirian sak kampung ini. Lama-lama dia akan tergoda setan ya. Anjir di kampungnya aku tok sing tahajud. Sekarang ujub sudah kena ujub. Nah kalau saya jual 10 juta ke masjid ini misalnya, lah kok tidak disebutkan di depan ini, sudah kena riya sudah itu. Susah, jadi memang harus latihan ya. Harus latihan. Terus saya pernah dengar kalau kita biaya naik di umroh dari berangkat sampai pulang lagi, biaya keluarga itu masuk sembako gitu. Biaya apa? Biaya haji atau umroh itu dari berangkat sampai pulang lagi di sini, ya kita keluarga itu masuk di sembako juga tidak? Sudah. Terakhir ya. Semua pembiayaan yang kita keluarkan atas nama agamanya Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk lillahi kalimatillah, itu jatuhnya sedekah kita. Sedekah kita. Terus tidak usah mikir-mikir pahala, sudah urusannya Allah masih pahala sudah. Tapi kan berat ya, berat juga. Semoga yang terpotong, mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan bisa menjadi amal baik kita sampai akhir kita, sampai kuburan kita, sampai akhir kita. Amin. Rabbi Fa'na bibarakatihim wa tinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatim minal fitani. Rabbi farfa'na bibarakatihim wa tinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatim minal fitani. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa